siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Wah, banyak, khususnya beban. Yang hilang beban, Mas. Waktu itu kan selalu kita dihadapkan pada target masalah yang harus segera direspon. Sekarang itu hilang. Jadi perbedaannya mungkin kelihatan di wajah gitu ya. Ya kita kan baru mulai nih, Mas. Sebetulnya ya memang saya ingin masuk ke dalam sistem politik nasional. Karena itulah yang memang harus kita pedomani, karena semuanya berawal dari situ. Bahwasanya orang ada yang kemudian bisa masuk ke sebuah pemerintahan eksekutif tanpa melalui partai politik, bisa saja, tapi tetap saja itu kan satu sistem politik nasional. Eksekutif juga dipilih berdasarkan hasil pemilihan, dan eksekutif juga punya peranan juga untuk terus berhubungan dengan partai politik yang ada di DPR sebagai pengawas dan seterusnya. Jadi saya baru mulai, dan yang jelas tahun depan kan saya akan nih memberikan suara saya untuk pertama kalinya nih, Mas, dalam hidup saya. 59 tahun nih. Ya itulah, excited. Ya itu kan juga cocok-cocokan lah, Mas. Itu soal apakah sejalan dengan hati nurani kita. Banyak sebenarnya, semua partai politik kan juga mempunyai dasar hukum yang sama. Sehingga relatif mereka punya tujuan yang sama lah. Tapi memang lagi-lagi ada yang kemudian dalam implementasinya, dalam kebijakan sehari-hari itu lebih pas dengan kita. Ya, itu aja. Itu kan belum, Mas. Belum resmi lah. Dan kita sangat menyadari. Dan itu juga bukan suatu target kok, Mas. Karena apa? Karena memang sejak awal saya benar-benar hanya ingin memberikan suara saya dan ingin menjadi bagian dari sistem politik nasional, terlepas dari peran apa yang mungkin diberikan pada saya atau mungkin tidak diberikan kepada saya. Jadi nggak ada beban sama sekali. Nggak ada beban sama sekali. Yang penting jalan. Karena satu, pengalaman saya di situ, Mas. Saya 40 tahun jadi birokrat. 40 tahun di TNI ya, tapi kan kita di birokrasi. Nah, kemudian pendidikan saya pun juga di bidang kepemerintahan, public policy, public administration. Khususnya di bidang keamanan nasional lah. Jadi ya menurut saya akan lebih cocok kalau saya bekerja di bidang saya. Di bidang yang saya punya pengalaman, di bidang yang saya punya knowledge. Ya, di bisnis bisa juga, bukannya tidak bisa. Seperti sekarang pun kan saya kerja untuk perusahaan swasta, Mas. Komisaris ya, Pak? Ya, komisaris. Jadi kan juga saya pasti juga akan memasuki itu. Tapi akan lebih kuat saya kalau saya menggeluti yang memang bidang yang sudah saya geluti sejak 40 tahun lalu. Sama sekali, Mas. Ini saya sebut sebagai second career. Jadi karir kedua saya. Nah, karir pertama sudah saya lalui selama 40 tahun. Dan karir kedua pun saya melihatnya juga sebuah jangka panjang. Jadi bagi saya ini adalah awal dari perjalanan karir kedua yang juga akan panjang. Yap, itu sesuatu yang ya kalau soal dinamikanya memang saya mungkin belum pernah lah mengalami sendiri. Tapi yang digeluti kan juga sebetulnya masalah-masalah nasional lah. Lebih banyak masalah-masalah nasional. Jadi menurut saya ya itu juga yang saat saya menjadi bagian dari birokrasi di TNI, itu juga yang kami geluti. Yang kami harus respon
dan kami benar-benar amati terus, ikuti perkembangannya. Ya, yang paling krusial menurut saya adalah bagaimana kita memelihara karena kan sistem politik kita banyak pemain-pemainnya, partai politik dan juga non partai politik. Dan itulah yang mungkin harus kita manage atau kita hadapi bersama sedemikian rupa sehingga perbedaan cita-cita, perbedaan tujuan, perbedaan cara menjalaninya itu yang harus kita pastikan jangan sampai kemudian membuat kita selalu riset atau mulai dari nol. Wah, itu yang menurut saya akan sangat beresiko ya, atau sangat mahal harganya harus dibayar oleh bangsa Indonesia. Bagusnya sejauh ini saya belum melihat ke arah situ. Karena memang elit-elit politiknya juga saling menjaga. Dan itu yang menurut saya harus dilakukan terus. Karena begitu nanti polarisasi itu kemudian diikuti, maka akan terjadi lagi pertentangan-pertentangan di bawah yang membuat akhirnya pemerintahan ini terganggu. Bukan soal siapa yang memerintah, bagi saya pemerintahan ini nggak akan bisa berjalan tanpa didukung oleh masyarakat Indonesia. Akan sangat sulit. Dan karena memang berat sekali, Mas. Kan pemerintah ini harus menghadapi berbagai macam tekanan dari internal, dari eksternal, maksudnya dari luar negeri pun. Tetapi kita tetap harus menjaga di satu sisi, menjaga agar misalnya kondusivitas iklim investasi karena itu bagian kedua terbesar dari ekonomi kita, itu harus kita jaga. Kan nggak gampang. Jadi sementara sosial media sekarang ini memang salah satunya justru memperbesar polarisasi. Memperbesar, Mas. Sekarang ini resikonya lebih besar dari 2019 dalam hal penggunaan sosial media. Jauh lebih banyak, karena pengguna aktifnya jauh lebih banyak dibandingin waktu itu. Karena kita kan kelompok anak mudanya nih, kelompok Generation Z dengan milenialnya kan lebih banyak untuk 2024 ini. Nah, jadi sosial media itu kan berebut attention, berebut perhatian, mencari perhatian. Sehingga tiap-tiap orang ini sekarang bisa berperan penting dalam sebuah komunikasi politik, komunikasi apapun juga. Nah, ini kan juga banyak potensi polarisasi atau pembelahan karena memang orang dengan berbagai macam latar belakang, ada yang mateng, ada yang belum, ngomong ya semaunya gitu. Ini memang sesuatu yang nggak bisa dihindari menurut saya, Mas. Contohnya jangan ke masalah misalnya dua superpower ya. Masalah Ukraine dengan Rusia saja. Ini kan dampaknya beneran nih, real. Saya menyebutnya dampaknya real kita rasakan. Padahal secara geografis kita jauh nih. Dan secara langsung pun hubungan misalnya trade atau perdagangan kita nggak terlalu besar. Nggak seperti misalnya kita dengan Cina dan Rusia. Nanti saya bahas. Ini jauh nih, Mas, Ukraine dengan Rusia. Tapi karena memang dunia ini interrelated, nggak mungkin bisa kita ini berdiri sendiri. Bukan hanya kita ya. Nggak ada satu negara pun di dunia ini yang kemudian mandiri. Bahkan negara sebesar Amerika dengan ekonomi terbesar di dunia, Cina ekonomi terbesar nomor 2 di dunia. Mereka nggak bisa sendiri. Apalagi Rusia dengan Ukraine. Walaupun Rusia itu besaran ekonominya nomor 11 di dunia, tapi ternyata bagi dampak yang paling terasa kan oleh Eropa. Rusia ini menjadi pemasok 40% natural gasnya ke Eropa. Kemudian minyaknya 10% minyak dunia dia yang menghasilkan. Sehingga, dan dia juga penghasil, Ukraine ini penghasil grain, komoditas non-energy, pertanian. Sehingga supply dari dua negara ini yang memang cukup signifikan, ini kemudian terhambat. Demand-nya oleh seluruh
masyarakat dunia tetap, ya masyarakat dunia kan masih sejumlah itu. Demand-nya tetap, supply-nya kurang. Ya sudah, inflasi, bleng. Nah itu yang kemudian menaikkan harga energi. 3 kali lipat sudah. Naikkan harga non-energi, sudah 1,5 kali lipat. Dan belum ada nih ujungnya. Ukraine ini, kapan akan selesai, belum ada. Karena apa? Karena yang ada justru tambah parah. Yang tahun lalu Rusia itu masih memperbolehkan memperbolehkan ekspor oleh Ukraine grain, hasil-hasil pertanian seperti gandum, jagung, kemudian biji bunga matahari yang dibuat minyak goreng. Sekarang dibatalkan sama Rusia. Yang akan mengganggu lagi berarti ketersediaan, akan memperparah. Berarti inflasi ini akan terus berlanjut nih. Nah, kan kita juga sudah merasakan harga minyak naik, minyak maksudnya BBM ya, petroleum. Terus harga-harga lain naik, misalnya batu bara naik, kemudian harga nikel naik, walaupun yang itu menguntungkan. Tapi kan harga-harga misalnya gandum, kemudian harga jagung, itu naik semua, kedelai, soybean naik semua, itu juga agak merugikan kita. Nah, sekarang dua power tadi, Amerika dengan Cina, itu lebih parah lagi, Mas. Karena apa? Di situ kita langsung, misalnya Cina itu adalah tujuan ekspor kita terbesar. Ekspor kita tuh 28% ke Cina, Mas. Jadi bayangin kalau Cina dengan Amerika punya masalah, konflik ya, kan pasti demand dia akan lebih memprioritaskan spendingnya itu ke bagaimana memenangkan misalnya konflik. Macam-macam itu spending. Bukan saja ke alutsista, tapi juga mungkin ke hal-hal lain lah. Berarti kan demand terhadap hal lain, uangnya itu tersedot untuk memenuhi, mendukung konflik tadi. Berarti demand dia terhadap barang import dari Indonesia itu akan berkurang. Berarti kita akan mengalami masalah-masalah itu. Cina tujuan terbesar kita, 28% ekspor kita ke Cina. Amerika itu kedua, walaupun cuma 9,7%, Mas. Dari situ kita akan terganggu. Belum lagi seluruh dunia. Sehingga krisis ekonomi akan terjadi juga. Ini masih belum bisa dipastikan. Tapi yang jelas yang langsung berdampak adalah itu. Belum lagi misalnya investasi ke kita dari luar ya, foreign direct investment. Foreign direct investment itu nomor 2 itu Cina, Mas, terbesar ke Indonesia. Berarti kalau di sana ada konflik dan mereka pasti akan spend money-nya lebih untuk mendukung konflik, itu kan juga terganggu. Kemampuan untuk invest ke kita jadi berkurang. Padahal itu kan kita butuhkan di sini. Ya, yang jelas pemimpin kita memang harus memahami geopolitik tadi. Sehingga kalau saya bilang tadi potensi konflik di Laut Cina Selatan antara Cina dengan Amerika. Ekspor terbesar kita adalah ke Cina. Berarti kan pemimpin di 2024 juga harus, walaupun ini sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi nih, untuk menambah tujuan ekspor. Sudah dibangun. Ada yang namanya misalnya Regional Comprehensive Economic Partnership. Ini sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi sejak bulan Januari tahun ini. Itu juga menyasar tujuan ekspor dan hubungan perdagangan baru. Jadi ini yang diperlukan. Karena apa? Begitu ini terjadi, minimal kita tidak lagi stuck sama terlalu banyak sama misalnya sama Cina dalam hal perdagangan. Karena ini yang terjadi di Eropa kan. Jerman itu paling KO, Mas. Jerman KO karena apa? Karena ketergantungan dengan Rusia begitu tinggi. Sehingga begitu konflik ini terjadi, dia yang kena. Ya seluruh Eropa lah, tapi yang lebih parah Jerman. Itu contohnya, Mas. Jadi dia harus memahami posisi atau situasi geopolitik ini sehingga dia bisa mulai menjalin hubungan-hubungan maupun perdagangan,
kesepakatan dan segala macam dengan negara-negara yang akan menjadi alternatif apabila ini terjadi. Ya menurut saya tadi Mas, bahwa kita ini hidup di dunia internasional yang interrelated. Tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri maupun mandiri. Bahkan sudah dibuktikan oleh Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Cina dengan negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Ternyata mereka juga saling bergantung sama lain, satu sama lain juga. Jadi menurut saya ya kita harus terus menjalin hubungan dengan semuanya. Dua negara ini adalah dua negara besar yang kita pasti perlu. Bukan kita harus memilih, tetapi di mana porsi kita. Kita tetap perlu berhubungan dengan Cina, bahkan dengan Ukraina, dengan Rusia kan kita juga masih perlu. Dengan semua negara. Hubungan perdagangan itu kan juga nggak boleh dibatasi. Kita akan terus berusaha lah mencari partner-partner perdagangan ini sebanyak mungkin. Gitu loh Mas. Jadi menurut saya tidak bisa dihindari, kita tetap perlu Amerika, kita tetap perlu Cina, sesuai dengan apa yang selama ini bisa kita bangun bersama masing-masing. Tapi kita tetap perlu. Ya, menurut saya hanya soal di mana rasa klik kita lah, chemistry kita. Kita bisa bekerja dengan siapa saja. Ingat bahwa pemilihan presiden ini kan dalam rangka memilih presiden. Begitu nanti salah satu jadi presiden, kan juga tidak menutup kemungkinan tiga orang ini juga kemudian bekerja sama lagi. Jadi menurut saya kita tetap harus bisa bekerja sama dengan semuanya. Dan dengan Mas Anies saya pernah bertemu beberapa kali dan kerja dalam hubungan COVID waktu itu pernah, walaupun tidak langsung ya. Dengan Pak Prabowo jelas dari dulu, dengan Mas Ganjar juga. Jadi kalau soal bekerja dengan Pak Prabowo, dengan Mas Anies, kita sudah pernah dan akan terus bekerja sama. Tapi kalau soal klik-klikan itu kan lebih, nggak tahu ya, ada sesuatu lah yang nggak bisa dijelaskan. Yang kita merasa lebih pas saja. Jadi benar-benar kalau dengan Pak Prabowo kan kenal sudah lama ya. Kalau dengan Mas Anies, Mas Ganjar ini baru. Jadi ya 2014 lah. Saat itu kalau dengan Mas Ganjar berarti sejak Presiden berkunjung ke Jawa Tengah atau acara di pusat, beliau sebagai gubernur kita sering ketemu. Mas Anies waktu itu juga menteri periode pertama, juga sering berada dalam sidang kabinet, kita sering ketemu. Jadi nggak ada yang spesial sebenarnya. Mereka semua punya prestasi Mas, karena semua kebetulan ada di pemerintah ya, jadi lebih mudah melihatnya. Jadi achievement dari Presiden Jokowi sekarang pun itu kan juga karena juga disumbang oleh achievement dari Mas Ganjar di Jawa Tengah. 10 tahun tuh Mas. Berarti mirip-mirip lah. Mirip, selama Pak Jokowi memerintah, Pak Ganjar menjadi bagian dari kinerja yang mendukung achievement dari Pak Jokowi. Begitu juga dengan Mas Anies. Di periode pertama sempat jadi Menteri Pendidikan dan di situ juga pasti ada hasil kerja Mas Anies yang juga memberikan dukungan terhadap achievement Pak Jokowi. Kemudian sebagai Gubernur DKI juga sama 5 tahun. Beliau pasti banyak memberikan kontribusi karena achievement Jakarta kan juga merupakan achievement dari Presiden juga. Nah Pak Prabowo sendiri juga begitu. Selama 4 tahun terakhir ya, beliau bergabung di kabinet sebagai Menteri Pertahanan juga menjadi bagian dari keberhasilan dan achievement dari Presiden Jokowi. Jadi ya mereka orang-orang yang sangat berpengalaman dan sudah punya reputasi. Jadi menurut saya siapapun nanti yang akan terpilih pasti akan bisa membawa Indonesia lebih baik. Ya Indonesia punya potensi banyak Mas. Punya potensi banyak karena apa? Dari segi penduduk saja. Kita kan nomor 4 terbesar di dunia. Berarti kalau kita terbantu dengan consumer spending atau belanja masyarakat,
kita nih sangat beruntung. Karena apa? Karena masyarakat kita itu nomor 4 terbesar di dunia. Yang mungkin tidak dinikmati oleh negara-negara yang penduduknya kecil. Spending masyarakatnya tidak terlalu berpengaruh mungkin. Bagi kita, itu kan 54% sendiri, Mas. Dari ekonomi kita tuh hasil dari misalnya spendingnya masyarakat kita sendiri. Jadi potensi kita banyak, sangat banyak. Hanya memang pasti selalu ada yang bisa kita sempurnakan. Ya, misalnya investment juga saya yakin dari masa ke masa Presiden Indonesia ini selalu kok berusaha untuk meningkatkan investasi. Itu pasti, karena memang investasi dari luar ini juga salah satu kontributor penting untuk pertumbuhan sebuah negara. Nah, itu yang kemudian juga harus kita telateini lah, kita geluti supaya makin banyak lagi. Karena apa? Karena tujuan investasi terbesar nomor 4 di dunia itu tetangga kita, Mas, Singapura. Tujuan investasi terbesar di dunia kan Amerika. Itu 23%, Mas. 23% investasi dunia jatuhnya di situ. Jadi orang itu kalau punya uang pengen invest paling banyak di situ, di Amerika, 23%. Yang kedua, itu mereka ingin investasi di Cina. Di Cina itu ada 12%. Jadi orang yang punya uang pengen invest, nomor 2 sasarannya adalah Cina. Ketiga Hong Kong, keempat Singapura. Nah, Singapura ini kan sebetulnya secara geografis tidak terlalu jauh dari kita ya, masih ada di area kita juga. Tapi bisa menjadi tujuan investasi. Itu juga yang menurut saya harus menjadi inspirasi lah buat kita. Karena apa? Oh, kita berada di daerah yang sama kok secara geografis. Kalau Singapura bisa, harusnya kita juga bisa lah. Kenapa kita nggak bisa? Ya banyak yang diperbaiki. Singapura itu adalah kalau dilihat dari Global Competitiveness Index, itu nomor 2 di dunia, nomor 1-nya Amerika. Artinya indeks kompetitivitasnya itu nomor 2. Jadi dari sekitar 12 indikator, Mas, dilihat dari institusinya. Institusinya itu nanti ada syarat-syaratnya. Yang kedua dari misalnya stabilitas makroekonominya. Ketiga dari kecukupan infrastrukturnya. Keempat misalnya kualitas SDM, pendidikan berarti, dengan kesehatan masyarakatnya. Kemudian lanjut adalah labor marketnya, efisiensi dari labor marketnya, efisiensi dari goods marketnya. Jadi begitu banyak, ada 12 item yang dinilai. Inilah yang memang saya yakin sedang dikerjakan oleh setiap pemerintahan di Indonesia. Dari sejak pemerintahan Soekarno sampai pemerintahan Jokowi. Semua sedang berusaha. Dan itu pasti selalu bisa ditingkatkan. Dan harus ditingkatkan. Pasti bisa, Mas. Saya yakin bisa. Tapi tadi kan, misalnya dari segi apa saja, segi pendidikan dan kesehatan, itu hubungannya dengan SDM-nya. Nah, kita itu yang sedang dikejar juga oleh setiap pemerintahan. Saat ini, average Indonesian itu sekolah selama kurang dari 9 tahun. 8,69 tahun lah. Nggak sampai 9 tahun. Ini kan juga harus dikejar. Dan kita ketemu di bawah tadi, sebetulnya sekarang peluangnya lebih besar. Karena apa? Misalnya untuk menyiapkan infrastruktur pendidikan nih. Biasanya secara konvensional kan kita perlu gedung sekolah. Kita perlu guru-guru hadir. Gedung sekolah ini sampai di seluruh pelosok Indonesia perlu hadir. Padahal kan tidak semudah itu. Ini kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Tapi dengan sekarang AI menjadi sangat berkembang. Kalau kita masuk ke ChatGPT, Gemini, ya kan mirip-mirip. Jadi sekolah itu mungkin dengan AI ya, itu mungkin tidak perlu harus hadir secara fisik di sana. Yang jelas koneksi internet itu diadakan di seluruh wilayah Indonesia. Mereka kemudian bisa belajar
Mungkin itu salah satu opsi ya dari pemerintah ke depan. Misalnya pulsa untuk student, itu ada subsidi misalnya, sehingga mereka bisa belajar walaupun nggak punya gedung sekolah. Tetapi kemajuan teknologi saat ini memungkinkan mereka setiap orang dimanapun berada itu bisa belajar. Dan belajar juga mungkin tidak perlu seperti yang konvensional sekarang lah, tiap tahun kan gitu. Tapi dengan belajar metode masing-masing, yang penting paket pelajarannya e-learning itu sudah siap dengan menggunakan AI, mereka ambil tes atau ulangan, lulus, mereka ambil yang berikutnya dan seterusnya. Peluang ke sana banyak, Mas. Jadi bagi saya kans untuk kita mengejar ketertinggalan kita di dalam misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, itu juga sekarang ada telemedicine kan, itu bisa dikejar. Sehingga masyarakat kita lama-lama akan makin lebih cerdas, mengikuti negara-negara tetangga kita. Sebetulnya itu kan sudah diatur, Mas, di dalam undang-undang. Jadi tidak ada yang melarang keturunan PKI untuk kemudian masuk menjadi PNS atau anggota TNI atau Polri, kan nggak ada. Saya sebetulnya tidak membuat kebijakan baru kok. Saya hanya menegakkan saja. Nggak ada hal baru yang saya lakukan, Mas. Bahwasannya sebelum saya itu tidak dilakukan bukan salah saya. Tapi saya ingin mengembalikan apa yang menjadi hak masyarakat Indonesia, ya harus kita berikan. Mereka yang kemudian misalnya pernah atau memiliki catatan kriminal, ya itu yang nggak boleh masuk menjadi anggota TNI. Tapi kalau tidak, ya mereka punya hak. Kalaupun kemudian mereka punya orang tua, orang udah nggak ada lagi ya, nenek kakek yang mungkin terlibat di dalam pemberontakan, bagian dari PKI sebagai organisasi, ya mereka kan tidak melakukan tindak pidananya. Itu kakeknya atau siapanya. Tapi kita tidak bisa kemudian menghakimi anak ini sebagai cucunya, kemudian menanggung dosa kakeknya. Kan nggak boleh. Dan nggak ada undang-undang yang mengatakan hal itu, Mas. Sekarang misalnya tindak pidana apa aja lah yang sehari-hari terjadi di sekitar kita. Misalnya ada yang bunuh orang. Kan bukan berarti anak-anaknya kemudian juga kita anggap sebagai pembunuh juga. Nggak boleh dong. Kita punya hukum, Mas, di negara ini. Jadi Mas Edi, jawaban saya hanya itu. Saya tidak membuat kebijakan baru sama sekali. Saya hanya menegakkan saja. Memberikan hak bagi seluruh warga Indonesia yang memenuhi syarat. Mereka harus menjalani tes, 5 materi tes. Selain 5 materi itu, ya mereka berhak lah. Ya makanya saya kan hanya memegang aturannya saja, Mas. Kan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu kan melarang, satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Makanya PKI ya tidak ada lagi. Karena kalau ada, ya berarti dia harus dibubarkan karena sudah dinyatakan. Kedua, melarang penyebaran paham komunisme, Marxisme, Leninisme. Sampai sekarang apakah paham itu masih ada? Ya, negara-negara yang kemudian menjadikan itu ideologi, Cina komunisme, kemudian tadi kan Marxisme, Leninisme, itu kan di Rusia. Kita masih punya hubungan diplomatik loh sama mereka. Iya kan? Sampai sekarang. Bahkan tadi hubungan perdagangan, ekspor kita terbesar ya ke Cina. Jadi menurut saya kalau ada yang ingin mengangkat itu lagi, konteksnya apa? Karena kita sampai sekarang ini masih punya hubungan kok dengan negara yang ideologinya komunis. Bahwasannya apakah sama dengan komunisme yang waktu itu terjadi? Kan juga enggak. Komunisme yang di Cina sekarang kita melihatnya dari luar ya, kita kan tidak tahu di dalam. Dari luar kan cukup kapitalis loh, iya kan? Itu kan juga. Sebetulnya tongkat
aturannya juga nggak ada loh, nggak ada ya. Bahwasannya di upacara ya, upacara memang ada. Jadi pembawaan tongkat komando dan bahkan di negara-negara lain pun ada. Tapi dalam sehari-hari, menurut saya ya fleksibel aja. Kalau kita perlu, misalnya perlu membawa itu untuk apa ya boleh kita bawa. Tapi kalau enggak, ya tidak harus juga, kan bukan sedang upacara ya. Biasaan saja itu ya. Biasaan, dan kita megang itu juga kadang-kadang, waduh naruhnya di mana nih? Kan ada ajudan. Oh iya, iya kan. Lebih baik kita apa ya? Ya jangan terikat lah tangan kita.